Cek 1 2 3. Aman bang? Balik tuang. Oh iya. Tahu-tahu sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kesubuhan. Hambamu kurang satu. Kan, kalau baik kesubuhan, born to ride, ride to jam. Siap. Baik kesubuhan. Amin ya robbal alamin. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Balikpapan yang tadi sudah hadir, juga Pak Dewan yang turut membersamai, juga kepada jajaran para pejabat yang hadir atau yang mewakili, juga pada asrama haji yang sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan ini. Juga tidak lupa salam hormat kepada Ketua Baik Kesubuhan Balikpapan, Ketua Panitia dari Silatda Borneo yang kedua di Balikpapan, dan tidak lupa kepada seluruh teman-teman sahabat perjuangan baik kesubuhan dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Tarakan, Sampit, Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Banjarbaru. Wow, itu Banjarbaru yang Kota Banjarbaru yang di bawah itu ya. Mulai, wow, udah pada makan lu? Ayo semangat. Insya Allah. Kemudian dari beberapa daerah yang lain, ada yang dari Sulawesi juga. Sulawesi hadir. Kendari, mana Kendari? Ada di belakang ya. Kendari, kemudian dari daerah Jeneponto, lalu kemudian dari Pulau Jawa, terutama sahabat saya dari baik kesubuhan Bandung dari Majalaya yang bawa motornya ke sini juga. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen Muslim Festival Silaturahmi Daerah Baik Kesubuhan Borneo kedua, ada satu yang menjadi penyemangat itu dengan tagline tadi. Apa tadi kita tagline kita? Hambamu kurang satu. Baik Kesubuhan Borneo 2 gitu ya. Tanpamu kurang satu. Tanpamu kurang satu. Ini momen untuk kemudian dakwahnya anak muda sebetulnya. Di tengah kemudian moralitas bangsa anak muda yang kemudian terpuruk, maka baik kesubuhan hadir untuk kemudian mengajak, merangkul anak muda dan juga lapisan masyarakat yang lainnya untuk senantiasa hadir ke masjid. Fokusnya memang di subuhan. Maka kalau teman-teman atau masyarakat Balikpapan nyari ada, Ustaz ada nggak bikers zuhuran, bikers asaran, bikers maghriban, bikers isya? Nanti kalau gitu nanti ada bikers 5 waktu. Yang ada kenapa Ustaz cuman bikers subuhan? Karena semangat subuhan ini yang justru perjuangannya luar biasa, ekstra. Belum tentu yang kemudian sering fitness, badannya kekar, tenaganya kuat, dia sehat, bisa hadir ke masjid. Belum tentu. Tapi kemudian ada orang-orang yang justru kemudian secara fisiknya terbatas, sakit mungkin dideritanya, tapi dia bisa hadir ke masjid. Mohon maaf, saya mau nanya, kira-kira yang sering hadir di masjid subuh itu kira-kira anak muda atau orang tua? Orang tua, anak muda, touring kemana-mana jauh semangat. Ke pantai gas, ke IKN gas, kemana-mana gas. Tapi ke masjid susahnya luar biasa. Maka hadirlah baik kesubuhan sebagai penyemangat untuk kemudian ngajak para pencinta bikers anak motor. Ini lihat motor-motornya teman-teman nih. Halo, assalamualaikum. Oh,
Ini bukan pembeda antara motor mahal dengan yang murah, bukan ya. Ini motornya sama-sama mahal. Kenapa sama-sama mahal, Ustaz? Tapi kan harganya beda-beda. Secara harga kami beda. Yang membuat kami mahal, kami hadir di masjid. Motornya boleh klasik, tapi kemudian sampai ke masjid meskipun mogok dikit. Ya, motor ya. Ini motor saya. Ini motor siapa nih? Klasik nih. BSA. Yang siapa? Bang Openg. Baik Subuhan apa? Balikpapan, Bang Openg. Yang itu PJS. Ini yang siapa? Sama Bang Openg juga. Bang Openg, jika ingin hartamu bermanfaat, sedekahkan, infakkanlah di jalan Allah. Nanti ini dihisap. Kalau tidak, infakkan kepada ustadz yang suka motoran. Ya, air cair. Nah, ini motor saya nggak dijual. Oh, ustadz naik motor ke sini. Ini motor saya pakai. Dari mana ustadz? Bandung. Dari hotel. Ini motor siapa? Ini Bang Openg semua. Oh, ini door prize? Serius yang hijau? Ini apa sih? Yamaha ini berapa? P80. Ini door prize. Siapa yang berhasil bisa mendapatkan door prize? Caranya gimana? Semuanya udah dapat kupon? Yang biker subuhan tadi ikut subuhan kapan? Oh, ikut subuhan besok dapat kupon, diundi ya. Diundi, satu orang satu kuponnya, diundi akan dapat motor Yamaha V8. Tepuk tangan buat panitia luar biasa. Makasih Bang Openg dan sponsor. Berarti ini 2 tak ya. Yang ini Harley. Sponsor yang siapa? Openg semua ini ya. Door prize. Oh, yang ini nggak door prize ya, yang hijau aja door prize. Kita doakan semoga yang punya motor senantiasa mendapatkan rezeki yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelah kiri kita ini ada motor-motor kontes, bener? Custom kontes ya. Ada berapa motor yang ikutan? 53. Nanti, oh ini kanan kiri ya. Bisa dinilai atau gimana? Ada juri ya, udah ada juri. Pengumumannya besok juga. Nah, teman-teman bisa lihat ini motor kiri kanan modifannya. Dan di sekeliling kita dari pojok kanan sampai ke kiri ini UMKM dan juga but-but bazar. Ini sebagai penguat ekonomi kita. Maka acara ini bukan sekedar kemudian tentang subuhannya, tapi tentang bagaimana kita juga bisa mampu menghidupi ekonomi kerakyatan insya Allah. Ada satu tagline yang ingin saya sampaikan di momen Silatda Borneo yang kedua. Ada tagline begini. Tagline-nya, dari masjid umat bangkit. Saya ulangi, dari masjid umat bangkit. Coba semuanya ikuti. Dari masjid. Kenapa harus dari masjid, Ustaz? Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib atau yang nanti berganti nama jadi Madinah, yang pertama kali dibangun sama beliau apa? Masjid. Lalu kemudian beliau lanjutkan perjalanannya, membangun kemudian masjid. Namanya sekarang Masjid Nabawi. Dulu dibangun masjid itu, ada masjid, sampingnya ada rumah pemimpin atau pendopo, di depannya tempat berkumpul banyak manusia atau biasa disebut dengan perkumpulan manusia, lapangan di situ. Lalu di sekitarnya dibikin pasar yang pada saat itu kemudian, mohon maaf, bangsa Yahudi, Bani Koinuka, itu protes pasar mereka sepi. Jadi baginda Nabi membuat ekosistem yang kuat. Dari masjid umat bangkit. Masjidnya ada, lapangnya ada, kemudian rumah pemimpin atau pendoponya ada, lalu sekitarnya ada pasar. Ulama Nusantara bawa ini ke Nusantara. Ketika belajar di Mekah, Madinah, setiap ulama yang kesini lalu kemudian membuat pola.
sampai sekarang pasti sama. Di mana ada masjid agung, pasti di depannya ada tempat berkumpul manusia atau biasa disebut dengan alun-alun. Biasanya di sampingnya juga ada rumah pemimpin atau pendopo. Sekitarnya ada pasar. Di mana-mana rata-rata ada masjid agung, pasti di depannya ada alun-alun. Rata-rata. Kalau di Balikpapan sama nggak? Halo, assalamualaikum. Di Balikpapan sama nggak itu? Sama. Ada masjid agung, ada. Ada. Depannya ada alun-alun atau tidak? Ada. Ada juga. Pasarnya ada. Ada. Pasar ada. Ada juga. Rata-rata kalau di Bandung begitu, masjid agung, alun-alun, pasar. Di beberapa daerah masjid agung, pasar. Di Tasikmalaya masjid agung, alun-alun, pasar. Sehingga ekonomi umat bangkit. Maka masjid itu memenuhi 5 pilar. Fungsi masjid yang pertama adalah Baitullah, tempat beribadah kepada Allah. Maka masjid itu kemudian harusnya ramai 24 jam. Kenapa masjid kalah sama Lapo Tuak? Lapo Tuak 24 jam. Masjid digembok. Ada orang yang kemudian mau ke masjid jam 3 subuh, balik lagi. Kenapa nggak jadi ke masjid? Katanya mau sholat tobat ke masjid. Ustaz, pintu taubat digembok. Masjid digembok. Rata-rata. Padahal masjid Baitullah, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam dan selalu terang. Kalau yang gelap itu tempat maksiat. Remang-remang itu tempat maksiat. Ini kalau dari sini gak jauh ke kanan, nah itu banyak tempat karaoke. Remang-remang itu. Ya bener ya Pak. Ustadz kok tahu? Udah saya survei kok. Sebelumnya mohon maaf, kita doakan tokoh kita sedang happy birthday. Beliau sudah menyiapkan door prize 1 juta rupiah, insya Allah. Masya Allah. Jangan bilang. Jangan langsung ditembak. Jadi kata Koko, siapa yang paling jauh nanti dikasih ganti ongkosnya. Kita doakan semoga Koko senantiasa diberikan kelancaran rizkinya. Amin. Dijadikan kemudian pengusaha yang sukses dunia akhiratnya. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senantiasa istiqomah dalam beriman dan berislam. Amin ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh, semangat ya toh. Saya lanjut. Fungsi yang pertama Baitullah, tempat beribadah. Maka masjid harus kemudian senantiasa memfasilitasi orang untuk beribadah. Yang kedua, Baitul Mal. Masjid menjadi pengumpul harta, infak, sedekah, zakat. Ini ada layanan zakat, infak, dan sodako dari IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Baitul Mal sebagai kemudian kekuatan ekonomi untuk kemudian menggerakkan masjid karena butuh operasional. Maka zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dikelola di masjid, ada Baitul Malnya. Nanti kemudian yang ketiga ada yang namanya Baitul Muamalah. Masjid kemudian memfasilitasi masyarakat untuk kemudian bangkit ekonominya. Nah, salah satunya seperti dibangkitkan kemudian diajak kolaborasi untuk kemudian bisa jadi kalau di masjid itu dimodali oleh masjid. Maka ada seorang sahabat bernama Salabah, itu kemudian dimodali oleh masjid Baitul Mal untuk kemudian usaha. Cuman rata-rata, mohon maaf, rata-rata karakter manusia itu kalau punya kuasa, punya harta biasanya jadi sombong. Maka saya ingatkan kalau di Biker Subuhan, insya Allah kita sama-sama mau bagaimanapun sama. Kenapa Ustaz? Karena ketika sholat semuanya sama, nggak lihat bedanya. Orang kaya nggak jadi paling depan, semuanya sama. Sujudnya semuanya sama, rukunya semuanya sama. 1 Baitullah, 2 Baitul Mal sebagai pengumpul harta, 3 Baitul Muamalah sebagai kemudian pendidikan masyarakat umat dalam kemudian kebangkitan ekonomi atau kemudian bersosial, itu di masjid. Yang keempat menjadi Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Maka ada kampus tertua di dunia bukan di Indonesia, di dunia, bukan Oxford, bukan Harvard. Kampus tertua di dunia ada di daerah Fez, kota di negara Maroko, dibangun oleh Fatimah Al-Fihri. Itu nama masjidnya, madrasahnya Al-Qarawiyyin, tahun 879 Masehi.
Ini kampus diakui oleh UNESCO Guinness World of Record sebagai masjid tertua kampus tertua di dunia. Yang sampai sekarang itu Kang Ian, kalau di wisuda semuanya pakai gamis. Sampai sekarang mau di kampus manapun semuanya pakai gamis panjang. Dulu toganya bentuknya lingkarnya ini perseginya, otaknya itu kotak Ka'bah. Maka kemudian ketika seseorang wisuda itu seperti dibayar, mulai hari ini kamu menjadi penghuni masjid, jadi marbotnya masjid, jadi pengurus masjid. Maka zaman dulu orang pinter itu ke masjid. Kalau pengen pinter ke masjid. Dan orang kalau senantiasa sudah pintar maka mulai mengaktifkan masjid. Maka baitul mal, baitullah, baitul mal, baitul muamalah, baitul tarbiyah. Yang kelima, baitul dakwah. Masjid bersiasat untuk bagaimana mengajak umat untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, saat ini peran masjid gak seperti itu. Gak semuanya kayak gitu. Ada masjid yang cuma ngurusin baitullah, cuma jadi tempat ibadah, selebihnya gembok. Ada yang kemudian cuma mengurusi baitullah, baitul mal, sisanya nggak ada. Maka gimana untuk kemudian kita menyemangati anak muda masyarakat untuk kemudian kembali mengaktifkan masjid? Salah satunya dengan gerakan Bikers Subuhan. Diajak di waktu yang paling sulit untuk ke masjid. Maka kemudian Bikers Subuhan di seluruh Indonesia, ya saya nggak bilang hanya di Balikpapan atau Borneo, tapi di seluruh Indonesia, bahkan Bikers Subuhan sekarang sudah ada kemudian di luar negeri. Salah satunya Brunei sama Singapura. Ya, kemarin ada kunjungan juga mereka ke Indonesia. Bikers Subuhan Singapura. Mereka ikut menyemarakan masjid-masjid di Singapura. Bayangkan. Beberapa daerah kemudian semangat pergerakannya sama. Maka inisiasi dari Kang Sani yang kemudian menggerakkan Bikers Subuhan ini insya Allah menjadi pahala jariah bagi beliau. Dan yang paling terpenting yang kita menjadi bagian untuk mendakwahkan. Dengan cara apa? Dari hobi untuk kemudian sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian inilah yang menjadi semangat Bikers Subuhan. Bukan cuman kita sudah merasa baik kemudian kita ke masjid, bukan, tapi kita ngerasa kita belum baik, pengen menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Ayo ke masjid. Kalau ada yang bermasalah dalam kehidupan kita, jangan cuma benarkan masalahnya. Karena yang sebetulnya bermasalah hubungan kita dengan Tuhannya. Seperti ya, gak masuk logika. Kalau kita punya hutang, yang harus dipikirin pertama itu malah kerja, usaha. Tapi cara Allah beda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka cara Islam dalam menyelesaikan masalah bukan sekedar fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada pendekatan diri kita kepada Allah. Halo, assalamualaikum. Masih aman? Maka dimulai dari yang pertama, perbaiki hidupmu. Dari mulai mana? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Bagaimana memulai perbaikan hubungan dengan Tuhan? Tegakkanlah sholat. Bagaimana memulai kemudian supaya kami bisa istiqomah dalam sholat? Segerakanlah untuk kemudian kita melaksanakan sholat subuh paling pentingnya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ahabu a'mali lillahi ta'ala, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ayo ke masjid, ayo kembali ke masjid. Ayo kemudian kita sholat. Yang laki-laki ke masjid, latihan kemudian untuk senantiasa ke masjid. Ada Ustadz, di kita juga ada Ustadz, brother. Di kita ada yang subuhan ke masjid, zuhur, alfa ada. Latihan. Gimana Ustadz hukumnya? Dia anggota Bikers Subuhan, tapi zuhur, maghrib dia suka absen. Gimana hukumnya? Gak usah menghukumi orang. Yang paling terpenting ajak orang untuk menjadi lebih baik. Di Bikers Subuhan kita nggak lihat kemudian seseorang ini sudah ahli ngaji, ahli ibadah. Lu bukan. Justru kita ngerangkul untuk kemudian sama-sama menjadi lebih baik. Apapun latar belakangnya. Halo, assalamualaikum. Boleh nggak yang tatoan masuk Bikers Subuhan? Boleh? Boleh yang dulunya masih mabok atau masih mabok pengen ikut Bikers Subuhan? Boleh? Boleh. Siapapun untuk senantiasa kita rangkul. Yang masih tindikan, yang masih tatoan, kita tidak akan membahas tatomu, tapi kita akan membahas tentang bagaimana untuk kita sama-sama dekat kepada Tuhan kita.
apapun latar belakang, la kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al isrori. Tidak ada dosa besar Allah hapuskan dengan banyaknya istighfarnya kita. Wala sogirota ma'al isrori, dan jangan sepelekan dosa yang kecil. Mulailah latih untuk senantiasa kita menjadi lebih baik lagi. Karena menjadi lebih baik itu butuh sahabat, butuh teman. Maka kemudian kita dapatkan double. Kalau misalkan kita kemudian pengen join sama baik kesubuhan, kita dapat double. Yang satu, circle positif kita dapat insya Allah. Yang kedua, teman yang solih kita insya Allah dapat. Yang ketiga, kegiatan yang positif kita dapat juga. Gak mungkin baik kesubuhan bikin hal yang maksiat. Nah, gak mungkin. Saya pikir-pikir, kalau kegiatan anak motor yang lain kan suka ada yang kayak gini ya kok. Ya. Kan rame nih. Ada apa? Ada seksi dancer, Balap liar. ada balap liar, atau ya biasanya kan anak, kalau komunitas anak motor gitu ya biasa. Ada live music, kemudian ada seksi dancer yang seksi. Saya yakin, wallahi saya yakin, gak mungkin baik kesubuhan tiba-tiba bikin silat dah Borneo ketiga dimeriahkan seksi dancer. Gak mungkin. Kita berusaha justru kita rubah konsepnya, bukan cuma sekedar motoran, tapi kemudian lu mohon maaf ya, saya di Balikpapan ya. Kita akan tetap asik. Jadi kalau saya suka bilang waktu di Tasik, waktu silat Tasik itu apa Kang ya? Tasik, taat tapi asik. Asik. Jadi kalau berusaha untuk taat kepada Allah, bukan sekedar kita harus tinggalkan hobi kita, harus tinggalkan kemudian pakaian-pakaian. Be the way you are, jadilah seperti bagaimana dirimu. Kang Iyang gondrong, katro, tulisannya. Siapa yang nyangka beliau ahli masjid? Lihat, saudara sahabat kita yang di depan ini, coba Pak, ketika di kehidupan mungkin gak kelihatan ahli masjid. Mau apa kokoh, tapi kalau misalkan ke masjid disangka ini mau alaf juga kalau wah mau alaf katanya ke masjid. Mau kemudian komunitas dari Mas Berto, masyarakat bertato, kemudian masuk baik kesubuhan, boleh untuk kemudian sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kemudian hobi kita untuk sarana untuk mendekat kepada Allah. Ajak satu demi satu, maka tanpa kamu kurang satu. Nggak cukup di kita kebaikan berhenti, jangan di kita, justru sampaikan, ajak kepada yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau udah ngerasa nikmat, sampaikan kepada yang lain, biar mereka merasakan nikmat yang sama. Kalau ada sahabat kita yang masih mabuk, mohon maaf, jangan salahkan dia mabuk, tapi salahkan kepada kita yang belum memperkenalkan bahwa nikmat sholat itu senantiasa kenikmatan yang paling hebat. Ada teman saya masih, mohon maaf ya, kalau kita beda cara pandang, saya mohon maaf. Tapi kalau saya ngeliat teman saya masih mabuk tuh kayak, masih mabuk, wah ini potensi amal soleh saya gitu. Ini mudah-mudahan jadi pahala saya. Gimana caranya saya dakwahin supaya deket sama dia? Karena dia masih mabuk nih, wah belum mau sholat. Wah, biasanya ada dulu seorang murid bertanya kepada Syekhnya, Syekh, sesungguhnya orang-orang yang di sana masih mabuk, mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa menjadi kemudian calon penghuni neraka. Kata Syekhnya, jangan terlalu cepat dalam menilai seseorang. Bisa jadi seseorang yang kemudian kamu melihat pada saat itu dia berbuat buruk, suatu saat kemudian dia bertobat menjadi ahli surga. Maka milikilah perasaan untuk merasa kemudian sesungguhnya bisa jadi saya ngerasa sudah banyak beramal, bisa jadi kemudian amal saya sirna hanya karena salah dalam niat. Maka kemudian ketika saya ngelihat, mohon maaf, sahabat saya masih mabuk, masih mabuk, gimana ya caranya? Pikir, saya cari hobinya, lihat nih hobinya, karena sulit untuk kemudian, mustahil ya. Mohon maaf ya, jarang, gak bisa. Kita punya teman yang masih mabuk, tiba-tiba kita datengin, astagfirullahaladzim, bro, lu jangan mabuk, kamu jangan mabuk. Ini ayatnya jelas, auzubillahi minasyaitonir, di botol itu Pak. Gak bisa digituin. Gimana caranya? Pelan-pelan, PDKT, deketin dulu. Atau dalam bahasa aja bisa disebut dengan bangunlah emotional bonding, kedekatan secara emosionalnya. Gimana caranya? Lihat apa hobinya. Kalau hobinya kemudian bola, oke, ikuti dulu cara main.
Kalau hobinya motor, oke, ikuti dulu cara main. Ada seorang dai yang kemudian hidup di satu masyarakat. Pada saat itu ada salah satu masyarakat yang muslim itu miara anjing. Mohon maaf, ini saya bukan lagi ngomong kasar. Dia miara anjing. Akhirnya satu komplek itu di masjid bilang, wah si bapak itu masih miara anjing ya kayak gini. Dia omongin terus. Tapi dai ini beda. Dia lihat tetangganya miara anjing, justru dia ke toko buku. Lalu kemudian dia beli buku tentang anjing. Dia pelajari anjing-anjing itu. Ini saya lagi nggak ngomong kasar ya. Dia pelajari anjing itu ada jenisnya apa aja. Oh anjing ini. Terus dia pelajari. Sampai suatu ketika dia ketemu sama bapak yang punya anjing ini. Lagi kemudian ngajak jalan-jalan anjingnya. Kemudian bapaknya mengatakan, ada ini bilang, Pak, pagi pak. Dilihat sama dia. Oh ini pak, bapak seneng anjing ya. Ini anjing bapak, ini jenisnya ini. Kaget nih si bapak ini. Oh bapak suka anjing juga? Oh iya saya suka. Oh main pak ke rumah saya punya jenis yang lain katanya. Akhirnya dai ini diajak masuk ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya kemudian lihat anjing yang lain, dia ceritain, bapaknya ceritain, nah ini pak anjingnya ini. Akhirnya dia dai ini menjadi sahabat anjing, sahabat. Disapu dulu. Sabar. Ini jadi sahabat yang punya anjing. Akhirnya jadi teman konsultasi. Akhirnya kalau ada apa-apa, ini anjing saya sakit gini. Oh ini gini pak, obatnya gini. Itu dapat dari belajar. Dari kemudian dia pelajari anjing sampai dekat dengan yang punya anjing sampai akhirnya mohon maaf. Akhirnya anjingnya itu tidak lagi di dalam rumah. Kemudian dikeluar. Kenapa? Karena bertanya, ini kenapa bapak sekarang kok gak udah miara anjing lagi? Iya pak. Kalau saya dulu itu berubah pelan-pelan pak. Dulu saya senang anjing, tapi kemudian saya belajar ternyata di dalam Islam ini nggak boleh khawatir najis begini. Boleh kalau di luar rumah, simpennya di luar rumah. Akhirnya saya pindahkan di luar rumah sampai akhirnya saya sama sekali nggak punya. Dan betul ketika dipraktekkan ke tetangga ini pelan-pelan, akhirnya tetangga ini kemudian tadinya miara anjingnya di dalam rumah, mulai kemudian dikeluarkan di keluar rumah, dibikin kandangnya. Sampai akhirnya dia betul-betul kemudian berhenti miara anjing sampai akhirnya dia fokus untuk kemudian perbaikan. Dimulai dari mana? Bukan judgement, dimulai dari membersamai perubahan. Sama dalam kondisi masyarakat kita. Indonesia nggak kekurangan ustadz. Halo, assalamualaikum. Indonesia nggak kekurangan ustadz. Ada 4 juta santri setiap tahunnya yang dihasilkan di Indonesia. But never solving the problem. Tapi nggak bisa nyelesain masalah. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia nggak kekurangan ustadz. Yang kekurangan adalah dai. Siapa itu? Orang-orang yang mau membersamai dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Jangan tinggalkan temanmu yang kemudian lagi belajar untuk menjadi baik. Jangan hinakan seseorang yang kemudian berada dalam kondisi yang kurang baik. Justru temani. Pilihannya kita yang keajak atau dia yang keajak. Warnai atau diwarnai. Menyelam atau tenggelam. Orang yang tenggelam hanya bisa diselamatkan sama orang yang menyelam. Mustahil orang yang tenggelam itu bisa menikmati keindahan lautan. Gak bisa. Coba kalau ada yang tenggelam, tenggelam, kemudian diangkat ke atas. Ketika diangkat ke atas ditanya, Pak, tadi gimana keindahan lautan yang Bapak lihat? Ditonjok kita. Udah mau mati nih. Maka seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya seperti orang yang tenggelam. Maka tugas kita sebagai seseorang yang kemudian sudah berusaha menjadi lebih baik, maka kemudian kita harus menyelam. Selamatkan mereka yang tenggelam. Dia lupa akan kehidupan di dunia yang sementara ini. Hamud dunya zulmatun fi qalbi wa hamul akhirah nurun fi qalbi. Di dalam kitab Nasihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan, hamud dunya zulmatun fi qalbi. Kekhawatiranmu yang terlalu banyak sama urusan dunia itu akan membuat hatimu menjadi gelap. Wahamul akhirah nurun fi qalbi. Tetapi siapa yang banyak khawatirnya dengan urusan akhirat, maka insya Allah kehidupan kita bercahaya, hati kita akan bercahaya. Saya tanya terakhir, enak puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Halo, assalamualaikum. Jawab dengan jujur. Enak bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan? Enak Ramadan. Enak puasa atau tidak puasa? Kalau puasa enaknya sahurnya, pas puasanya atau pas bukanya? Pas bukanya. Enak taraweh atau enggak taraweh? Gak taraweh. Kalau enaknya taraweh, enak tarawehnya panjang atau pendek? Pendek. Masya Allah, langsung kelihatan kualitas imannya. Oh, baik kesubuhan ngundang. Bismillah Ustaz, kami mengundang di Silatda Borneo yang ketiga Ustadz Muzammil. Kita akan qiyamul lail bersama Muzammil.
Selesai baca walad dolin amin, lalu Wa Muzammil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Langsung di belakang sahabat Borneo baik kesubuhan mengatakan, gua juga bilang apa, nggak usah diundang lagi. Panjang bos. Padahal katanya wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Ternyata begitu diberikan ayat yang panjang yang bergetar bukan hati tapi lututnya. Repot. Maka kemudian ketika berbicara nikmat gak nikmat, suka gak suka, relatif akhirnya. Tapi kalau pakai cara pandang iman, semuanya menjadi nikmat. Enak subuhan ke masjid atau subuhan di rumah? Di rumah. Enak sholat atau nggak sholat? Bayangkan orang yang terkenai keimanan, nikmatnya udah beda. Beda. Enak menikah atau jomblo? Halo, assalamualaikum. Enak menikah atau jomblo? Jadi nikah nikmat? Nikmat. Nikah lagi nikmat? Jadi menikah nikmat? Tidak. Tapi menikah lagi? Oh nikmat. Menikah jadi nikmat karena ibadah. Jadi kalau ada di sini yang masih jomblo, saya doakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Jadi kalau di sini ada yang jomblo, kemudian dikatakan kamu jomblo, kamu tidak laku atau kamu homo, langsung bilang, mohon maaf, saya jomblo bukan karena saya tidak laku atau karena homo, atau bukan karena saya tidak mau, tetapi saya takut untuk melanggar perintah dari Tuhanku. Mantap. Iya tahu. Kalau ada wanita yang cantik di sini di DM nanti di Instagram, pas lepas acara kemudian silat da Borneo yang kedua. Assalamualaikum ukhti. Asik. Salam kenal dari aku, anggota Biker Subuhan 3. Bokir namanya. Kemarin aku ngelihat kamu di lapangan asrama haji Asik. pas acara silat da Borneo kedua. Namanya Lukman. Insya Allah, semoga ini jadi perkenalan yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Modus buaya hijrah itu. Kalau ada yang kayak gitu ukti, langsung balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mas, tolong jaga ucapan. Jangan biasakan mendekatkan diri kepada zina. Saya sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ustaz balasannya. Itulah balasan seorang wanita cantik ketika di DM dengan laki-laki yang jelek. Oh, kalau laki-lakinya ganteng langsung waalaikumsalam, AA, salam kenal juga dari aku. Jiji. Maka yang jomblo senantiasa kemudian saya tidak mau berpacaran. Kenapa? Buang-buang waktu. Saya lebih baik gabung dengan Biker Subuhan. Saya akan menjaga kejombloan untuk senantiasa taat kepada Allah. Oh, tapi kamu sepi, kesendirian. Tidak pernah sepi. Sesungguhnya kesepian hanya milik seseorang yang senantiasa jauh dari Tuhannya. Saya selalu merasa kemudian senantiasa dibersamai. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama aku. Wes, masuk kamar dengerin lagu Peter Pan nangis dia. Kalau Maka tadi nikmatnya ketika ada iman, maka semuanya menjadi nikmat. Dakwah jadi nikmat. Riding sekarang capek kita itu. Halo, assalamualaikum. alam. Wah, jujur-jujuran kok. Ada yang dari mana kok? Ada yang dari Tarakan. Pak Haji, dari Tarakan. Berapa jam Pak Haji? 2 hari 2 malam. Dua hari setengah. 2 hari setengah. Majalaya, mana Majalaya? Kang Ugi. Kang Ugi. Ajalaya. Mana si Kang Ugi? Ada di belakang. Kang Ugi, perjalanan berapa lama Kang Ugi? 5 hari. 5 hari. 5 hari, coba. Kalau disebut capek, tapi buat apa Kang Ugi kesini? Kang Ugi kesini nyari uang. Halo, assalamualaikum Kang Ugi. Kesini Kang Ugi nyari apa? Nyari uang? Tidak. Oh ada kita, oh di sini. Mana ya? Speakernya. Speaker. Oh ini Kang Ugi. Ini ada sama saya kan. Cek. Ada mau bokir. Mana Bokir? Mau Bokir loh. Ah di situ aja Kang Ugi. Oh mau di sini boleh Kang Ugi, baik. Di situ nggak apa-apa. Biar foto bareng, Yes, biasa. Kang Ugi. Mohon maaf mbak-mbak yang ada di sini, Kang Ugi udah nikah ya. Ini pengusaha sukses di Jawa Barat. Insya Allah Alhamdulillah. kekayaan Semajalaya yang paling kaya itu ternyata bukan beliau. Insya Allah. Kang Ugi, berapa lama dari Majalaya ke sini? Dari Majalaya sekitar 4 hari. Jadi Majalaya itu kalau kota Bandung coret itu Pak.
Jauh ke samping lagi tuh Pak, jauh dari Majalaya itu. Buat ke kota aja jauh itu. Jadi ke sini 4 hari. Ya betul. Apa motivasi Kang Ugi ke sini? Motivasinya pertama silaturahmi. Menambah silaturahmi, Ya, yang keduanya ingin merubah diri aja gitu, Ustaz. ngeluarin uang atau dapat uang ketika ke sini? Yang jelas ngeluarin uang. Coba, ya Kang Ugi ya. Betul. Ngeluarin uang, nyari istri nggak mungkin ke sini. Gak mungkin nanti pulang perang dunia. Coba, nyari uang nggak? Kalau cuma cari dunia, ngapain jauh-jauh ke sini? Tapi tadi semangatnya ada semangat iman, maka yang menggerakkannya iman. Tadi Kang Ugi mengatakan di ruangan sana, sesungguhnya Ustaz, yang hebat itu bukan saya, Allah yang menghebatkan saya. Tepuk tangan buat Kang Ugi Majalaya. Kang Ugi mau duduk, silakan Kang Ugi di sini aja Kang Ugi. Jadi kalau bicara kita capek, bukan cuma Kang Ugi, pasti ada yang dari Samarinda, ada yang dari Tarakan, ada yang dari Sampit, ada yang dari Kota Banjar, ada Kota Baru, ada yang kemudian dari Banjarmasin, ada yang dari Palangkaraya, ada yang kemudian dari Kendari, ada yang dari manapun, pasti capek itu capek. Tapi sekarang kita akan belajar karena ada nikmatnya iman, akhirnya mengubah lelah itu menjadi lillah. Semuanya akhirnya menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini saya sampai jam berapa tahu sih ya? Sampai 2 hari 2 malam Ustaz. Belum makan. Panitia les otak. Lapar anjis. Maka yang kemudian semangat yang kedua, yang berikutnya, setelah ada ekspresi iman, lihat. Ada seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban radhiyallahu an itu kalau sholat subuh ke masjid itu paling pojok sebelah kanan kalau dari imam. Jadi kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad SAW kalau sholat subuh begitu jadi imam nggak langsung mimpin Allahu Akbar, nggak, dicek dulu ke belakangnya karena harus dipastikan yang di belakangnya baginda Nabi itu bisa mengkoreksi kemudian kalau ada sesuatu yang salah misalkan. Maka yang bisa menggantikannya Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Abdurrahman bin Auf ada. Lihat, ini contoh pemimpin. Pemimpin langsung yang mimpin sholat itu pemimpin langsung. Dicek semua barisannya, semua ada. Pemimpin, dicek tuh pemimpin-pemimpin yang lain. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah kurang lebih kemudian punya ketika membuat pemerintahan Madinah di Islam di Madinah itu punya menteri kurang lebih 300-an. Menterinya banyak buat ngurus banyak umat. Yang miskin itu kemudian didekatkan, namanya ahlu supah, dididik di masjid jadi pinter. Dimakmurkan oleh masjid jadi kemudian makmur. Bukan dimiskinkan, yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Nggak ada di Islam konsep kayak gitu. Maka ketika baginda Nabi mimpin sholat subuh, baginda Nabi lihat siapa yang nggak ada. Ternyata di posisi yang biasa ada itu nggak ada, yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, di mana Sya'ban? Kenapa belum datang? Kemudian sahabat Nabi bilang, belum datang ya Rasulullah. Maka kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, oke, kalau gitu kita tunggu dulu sampai Sya'ban datang. Bayangin, dipending dulu karena ada sahabat yang belum datang. Tunggu dulu, ada sahabat yang belum datang. Karena waktu hampir kemudian menjelang siang, nanti subuhnya jadi kesiangan, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, kita sholat duluan aja. Tinggalkan Sya'ban, kita sholat duluan. Akhirnya baginda Nabi kemudian memimpin sholat. Selesai sholat subuh, baginda Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apakah Sya'ban udah datang? Kemudian sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya, kalau begitu siapa yang tahu rumah Sya'ban? Maka kemudian salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, antarkan saya ke rumah Sya'ban. Akhirnya diantarkan berjalan sampai menjelang siang. Sampai di rumahnya Sya'ban, diketuk pintunya, keluar istrinya Sya'ban. Kata istrinya, ya Rasulullah, ada apa gerangan kemudian kau mendatangi kami? Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, wahai istrinya Sya'ban, di mana Sya'ban? Kemudian istrinya mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, sebelum subuh tadi, suami saya meninggal dunia. Tetapi suami saya mengatakan 3 hal yang saya tidak mengerti sebelum kematiannya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW bertanya, apa yang dikatakannya? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku mengatakan tiba-tiba seandainya lebih jauh. Yang kedua, suamiku mengatakan seandainya yang lebih bagus. Yang ketiga, suamiku tiba-tiba mengatakan seandainya semuanya. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, ketika seseorang berpisah antara ruh dengan raganya, ketika ia akan meninggal dunia, Allah perlihatkan setiap balasan kemudian yang dia lakukan ketika di dunia.
Kalau itu perbuatannya baik, maka tersenyum ia kemudian sebelum meninggal. Menyisakan kemudian keringat sebesar bilah jagung di keningnya. Tetapi seandainya kemudian perbuatannya senantiasa di dunia ini adalah buruk, disuruh sholat dia nggak mau, disuruh pacaran dia nggak mau, disuruh dia nggak boleh pacaran dia nggak mau, disuruh dia berhenti judi dia nggak mau, disuruh dia berhenti pinjol dia nggak mau, dia terus kemudian menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah perlihatkan balasan perbuatannya selama di dunia itu, maka terbelalak matanya, kaget dengan balasan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang benar adanya. Maka ketika Sya'ban berpisah, Sya'ban diperlihatkan balasan ketika di dunia. Salah satunya 3 poin. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yang pertama, ketika suamimu kemudian mengatakan, ya Allah, seandainya lebih jauh. Ternyata, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika kemudian diberikan ilham oleh malaikat Jibril, disampaikan kemudian, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudian pandangan kepada Sya'ban tentang balasan amal solih yang selama ini dikerjakan. Yang pertama, perjalanannya ke masjid untuk sholat subuh. Ternyata Sya'ban berjalan ke masjid itu 3 jam untuk ke masjid. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa lama? 3 jam. Jalan kaki 3 jam ke masjid. Maka atas pengorbanannya itu kemudian Allah berikan balasannya. Ketika Sya'ban melihat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, setiap harinya beliau ke masjid berjalan kaki sejauh kemudian 3 jam perjalanan. Maka ketika melihat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Sya'ban mengatakan, ya Allah, seandainya lebih jauh, ya Allah. Maka pasti seandainya kita berangkat kemudian ke Balikpapan ini dengan niat ridho lillahi ta'ala, hanya ingin kemudian silaturahmi sambil riding. Kami ingin mendapatkan ilmu, kami ingin mendapatkan sahabat-sahabat kami yang solih, kami ingin menguatkan keimanan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika diperlihatkan, kita akan mengatakan, ya Allah, seandainya silaturahminya lebih jauh, ya Allah. 3 jam, brother, 3 jam perjalanannya, jalan kaki lagi. Yang kedua, Sya'ban mengatakan, ya Allah, seandainya yang lebih bagus, ya Allah. Suatu ketika, kalau Madinah dingin banget, kalau panas banget. Ketika itu cuaca Madinah lagi dingin sekali, maka Sya'ban itu pakai jaket. Ketika keluar ternyata udaranya sangat dingin. Akhirnya Sya'ban menggunakan jaket yang kedua. Tetapi jaket yang kedua tidak lebih bagus daripada jaket yang pertama. Jadi didobel. Begitu keluar, ada seorang sahabat yang kedinginan. Ketika di tengah perjalanan, ada seorang sahabat yang kedinginan. Maka kemudian Sya'ban memberikan jaket yang keduanya kepada sahabat ini. Maka kemudian Allah perlihatkan balasan terhadap sedekahnya itu. Maka Sya'ban mengatakan, ya Allah, seandainya yang lebih bagus yang saya kasih, ya Allah. Yang ketiga, Sya'ban tiba-tiba mengatakan, ya Allah, seandainya semuanya. Suatu ketika Sya'ban ingin makan di pelataran Madinah. Orang Arab kalau makan pakai roti campur susu dicelup atau yogurt. Suatu ketika kemudian ketika ingin makan, tiba-tiba ada yang datang ke Sya'ban, wahai sahabat, sesungguhnya saya belum makan selama 3 hari. Lalu kemudian Sya'ban mengatakan, duduklah bersamaku, akan aku bagi roti ini berdua denganmu. Dibagi rotinya, dibagi susunya. Begitu dibagi kemudian mereka makan bersama. Allah perlihatkan balasan dari sedekah rotinya itu. Lalu Sya'ban mengatakan, ya Allah, seandainya semuanya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Perjuangan yang kita perjuangkan di dunia ini, dari segala macam permasalahan kehidupan di dunia, dari segala permasalahan problematika ekonomi, keluarga, apapun ujian yang kita dapatkan, ketika kita senantiasa sabar dalam menghadapinya, bersyukur kepada Allah untuk sesuatu yang apa yang setelah kita terima, dan ridho kepada ketetapan Allah, niscaya kita akan tahu balasan yang terbaik setelah kita meninggal dunia. Capek Ustadz buat taat sama Allah. Iya, saya tahu. Sabar aja dulu, gak akan lama lagi selesai. Hidup kita ini gak akan lama, bentar lagi juga selesai. Bisa jadi teman-teman duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, teman-teman duluan. Gak ada yang tahu. Semua bisa terjadi. Siapa yang jamin pulang dari sini kita masih hidup? Siapa yang jamin besok pagi kita bisa masih melihat dunia ini? Gak ada, Pak. Tiba-tiba ada anak-anak metal bilang, Ustadz, kalau ngomong kayak gitu gampang, prakteknya susah. Betul, sama.
Saya juga lagi belajar untuk bareng-bareng, maka nggak bisa sendiri. Saya butuh kemudian sahabat-sahabat saya. Saya butuh kemudian di Bandung dengan sahabat-sahabat saya. Saya harus banyak sahabat-sahabat yang saya ajak untuk kemudian menjadi lebih baik. Kenapa? Supaya bisa saling mengingatkan. Terakhir, saya udah ngomong terakhir 3 kali ini. Quotes of the day. Listening. Baik-baik. Beda kawan, beda proses. Hati-hati, salah kawan, masuk Polres. Maka bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Sebrengsek-brengseknya teman kita yang rajin ke masjid, insya Allah masih ke masjid. Paling jahatnya teman kita kalau yang ke masjid minjem duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi menjaga silaturahmi tidak putus. Mohon maaf, ada 100 kok. Ada. Paling gitu. Saling bantu dengan saudara kita. Kalau ada saudara yang jauh, kita ada dari Balikpapan, tuan rumah, atau dari kemudian Samarinda, atau dari yang kemudian punya berlebihan harta. Tanya, yang berangkat jauh ke sini udah pada makan belum? Kalau belum, beli. Saya traktir, saya makan. Dipersaudarakan seperti Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirinnya, teman-teman yang dari kota Baru, kota Banjar, dari kota Banjarmasin, dari Palangka, dari Garut, jangan biarkan uang mereka keluar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bisa langsung rangkul. Dari mana? Saya dari Tarakan. Oke. Mau makan apa? Saya traktir. Oh, ternyata begitu mau traktir, ternyata yang diajaknya lebih kaya dari dia. Perubahan. Tadinya mau kasihan, ternyata kita yang harus dikasihani. Pokoknya saling bantu. Al-imanu billah, kuatkan iman kepada Allah dengan kebersamaan kita. Yang terakhir kedua, wa nafulil muslimin, saling bantu, saling langkullah sesama muslim. Semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali, sahabat-sahabat sekali. Allahumma. Janji nggak nakal lagi, kalau nakal janji lagi ya. Kalau nakal janji lagi. Tapi kalau bisa istiqomah. Taubat itu syaratnya ada 5. 1. Sadari, sesali, sudahi, perbaiki, dakwahi. 1. Sadari. Sadari itu butuh ilmu. Maka selepas dari ini langsung banyak ngaji. Sadari, sesali, harus ada penyesalan. Keluarnya dari sholat taubat. Sudahi, don't do it again. Jangan dilakuin lagi kemaksiatan yang sebelum. Perbaiki, mulai dari yang tadinya belum sholat jadi sholat. Yang tadinya masih suka berbuat buruk sama orang tua, mulai perbaiki. Yang terakhir kelima, dakwahi. Jangan berhenti di kamu. Ajak teman-teman yang lain untuk taubat. Maka kita akan sama-sama taubat bareng malam hari ini. Saya sekali, teman-teman sekali, sebagai penguat taubat kita bersama-sama. Allahumma anta rabbi Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya dulu istighfar sebagai bentuk tobat kita. Yang para suami, tolong jaga istrinya. Jangan coba cari wanita yang lain. Secantik-cantiknya wanita yang di luar sana, pastikan lebih cantik mereka. Ya, maksudnya lebih cantik istri kita. Ya. Jangan cari yang lain. Mohon maaf. Gak ada laki-laki yang sukses dengan mempermainkan wanitanya. Gak ada. 1, nyakitin orang tuanya, ibunya. 2, nyakitin istrinya. Gak ada. Demi Allah gak ada. Lu pengen sukses, pengen kaya, tapi nyakitin istri, nyakitin ibu, demi Allah gak akan sukses. Kalaupun dikasih sukses, banyak masalah. Saya jamin, pasti. Ayatnya jelas, hadisnya juga ada. Yang kedua, para istri, all out support suaminya. Bersikap baik sama suami, jangan banyak kemudian menyakiti hati suami. Suami di luar sana lagi berjuang. Kalau para suami punya hobinya, hobi motor, alhamdulillah. Dia sayang sama motornya, dia touring, alhamdulillah. Suami punya hobi yang uangnya nggak dipakai jadi maksiat. Jadi kalau suami punya hobi, dukung aja. Uangnya habisnya paling buat motor, dah, nggak akan jadi buat perempuan, nggak.
Yang tadi saya katakan prinsip anak motor itu insya Allah setia. Kalau motor rusak dia perbaiki bukan ganti. Maka kalau dalam hubungan rumah tangga ada yang rusak, ada yang salah, ada yang bermasalah, dia akan perbaiki bukan diganti pasangannya. Tapi kendalanya anak motornya lebih dari satu. Itu aja sebetulnya. Tapi saya doain lah, satu aja dulu lah, repot lah. Ya kalau ada yang udah bisa dua ya silakan lah. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Kalau saya alhamdulillah satu dan satu-satunya yang saya cintai di Bandung, di Balikpapan. Ya amin ya, di Bandung aja lah ya. Terakhir doanya saya sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejauh apapun teman-teman melangkah, sejauh apapun teman-teman kemudian pergi dari sini suatu saat nanti, ingatlah hari ini kita pernah sama-sama untuk kemudian menguatkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan pernah kehilangan kami. Tapi mungkin kamu yang menjauh dari kami. Tapi senantiasa kami akan menunggu kamu untuk kembali, atau kami untuk menjemput kamu untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus dakwah baik Subuhan ini. Insya Allah Allah ridhoi setiap perjuangan dakwahnya kita. Allah terima setiap amalnya kita, perjalanannya kita, kekompakannya kita, sehingga kemudian Allah pertemukan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Andi Boni.